Salat ini merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti penghambaan diri kepada Allah taala. Kok bisa bukti? Atuh iyalah. Ketika dia sholat yang dipikirkan rokok, ya berarti sholat rokok. Ketika sholat yang dipikirkan duit, ya berarti sholat duit. Itu bukan sholat ke Allah, sholat ke duit. Nah, dari sisi itulah kenapa ulama ahli hakikat, ahli ma'rifat itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ulama syariat. Yang tadi barusan dibahas soal ini bukan membandingkan ya, pengen tahu aja gitu. Tadi ngebahas soal ulama yang syariat, tingkatannya itu dengan waliullah gitu. Itu gimana derajatnya itu, tingginya? Ulama syariat yang ahli dalam ilmu syariat yang membahas tentang hukum halal haram ya, dan itu cakupannya kan banyak, ada fikih, ada usul fikih, ada hadis, tafsir, segala macam ya. Itu memang ilmu itu tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dari ilmu-ilmu yang mulia ini ada yang paling mulia. Itu apa? Ilmu tentang Allah taala. Kenapa? Ya karena tadi ilmu-ilmu yang disebutkan, mu fikih, mu hadis, mu tafsir, mu Al-Qur'an, mu tajwid, mu ini itulah. Itu semuanya kan wasilah, perantara. Tujuan dari ilmu-ilmu ini semua apa? Supaya dia ketika beribadah itu benar ibadahnya. Ketika ibadahnya benar, kemudian tinggal membenarkan, meluruskan niatnya, meluruskan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu tadi yang disebutkan itu adalah tangga. Ya kan? Dimana dengan tangga ini dia meniti kepada hal yang berada di puncak. Nah, karena ini adalah ilmu alat lah, katakan semuanya itu alat. Ya berarti ilmu alat ini, selain ilmu alat, berarti kan ada ilmu yang puncak, tujuan. Ada ilmu alat, ada tujuan ya, katakanlah cangkul atau traktor ya, itu kan alat. Tujuan dari traktor, tujuan dari cangkul itu apa? Kan dipakai buat nyangkul, dipakai buat iniin tanah kan. Tujuannya apa ujungnya? Hasil panen kan, ya kan? Hasil panen. Nah berarti katakanlah ulama-ulama syariat itu ya tadi di alat-alat itu, traktor, cangkul, ini segala macam. Nah kalau para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang sudah menikmati. Kalau nanam padi ya berarti beras gitu. Kalau yang nanam cabai ya berarti udah langsung cabenya gitu. Kalau yang menanam apel ya apel, anggur ya anggur, alpukat ya alpukat, dan seterusnya gitu. Nah sehingga dari sinilah kenapa ulama ahli hakikat itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merendahkan itu ya, karena tugasnya masing-masing itu. Dan tadi dari ilmu alat ya, ketika dia ilmu alat berarti dia harus tahu tujuannya dong. Ya kan? Makanya meskipun Imam Syekh Busofati Zubat Ibnu Ruslan beliau mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang wajib bagi manusia ya, adalah ma'rifatul ilahi, mengenal Allah, bistiqoni, dengan yakin. Emang bisa kita ujuk-ujuk pertama langsung yakin ke Allah Ta'ala? Enggak bisa bro ya. Otomatis untuk mencapai keyakinan kan harus ada tahapan. Apa contohnya? Ya ibadah. Biar saya tahu, biar saya dekat dengan Allah Ta'ala, ibadah dulu. Terus ibadahnya gimana? Ya harus didampingi dong dengan syariat ya, dari cara wudunya, dari cara sholatnya, kemudian pakaiannya, tempat duduknya, tempat sholatnya, kemudian tempat sholatnya itu apakah ghusab atau bukan, apakah hasil dari harta yang halal atau yang haram, dan seterusnya. Kalau memang sudah semuanya itu lolos ya, otomatis tinggal pada tahap yang setelahnya. Apa? Ketika dia sholat, apa yang dia rasakan? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Apakah karena malu dibilang sama tetangga saya ini bukan orang yang ahli sholat?
ya, dan seterusnya. Yang pada intinya, yang pada ujungnya nanti adalah sholat ini merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Kok bisa bukti? Atuh iyalah, ketika dia sholat yang dipikirkan rokok, ya berarti sholat rokok. Ketika sholat yang dipikirkan duit, ya berarti sholat duit. Itu bukan sholat ke Allah, sholat ke duit. Nah, dari sisi itulah kenapa ulama ahli hakikat, ahli ma'rifat itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ulama syariat. Ada yang lain? Mas bro. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.